Minggu 22 September adalah Hari Badak Sedunia, hari kesadaran bagi semua spesies badak dan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Hanya ada 2 badak putih utara yang terancam punah di dunia, keduanya betina dan keduanya tidak dapat hamil. Setelah pengujian yang berhasil, para ilmuwan mengatakan mereka hampir menghasilkan keturunan baru pertama dengan bantuan ibu pengganti dan embrio yang diproduksi di laboratorium. Pada bulan September tahun lalu, Profesor Thomas Hildebrandt dari Project BioRescue melakukan pemindahan embrio badak putih selatan ke ibu pengganti. Namun hari itu tidak bersejarah bagi badak putih selatan yang populasinya sekitar 20.000 ekor. Tapi itu adalah hari yang luar biasa bagi subspesies lain, badak putih utara. Populasinya hanya 2 ekor saja, keduanya betina. Pemindahan embrio adalah uji coba untuk melihat apakah mungkin untuk membuat embrio buatan laboratorium dan menanamkannya ke badak yang serupa. Langkah selanjutnya adalah mentransfer embrio badak putih utara yang hampir punah ke induk pengganti badak putih selatan. Itu karena meskipun 2 badak putih utara yang tersisa adalah betina, karena komplikasi kesehatan, keduanya tidak dapat melahirkan anak. Badak putih utara jantan terakhir bernama Sudan, berusia 45 tahun ketika ia disuntik mati pada tahun 2018 karena komplikasi terkait usia. Di laboratorium di Berlin ini, embrio badak putih utara sudah siap. Today we stand here and can say we have 33 northern white rhino embryos, pure northern white rhino embryos. And these embryos derived from 2 different fathers. So that is really, really good news because the quality of these embryos is excellent. And that means we may have 10-15 offspring out of these embryos when we start with the embryo transfer program. Induk pengganti badak putih selatan meninggal karena penyakit yang tidak terkait dengan kehamilan sekitar 70 hari setelah transfer embrio buatan. Hildebrandt dan rekan-rekannya segera terbang ke Kenya untuk menguji embrio yang telah dikeluarkan dari induk yang telah meninggal dan memastikan bahwa embrio tersebut telah berkembang sebagaimana mestinya hingga penyakit mematikan itu menyerang. Langkah selanjutnya adalah mencoba proses yang sama dengan embrio badak putih utara. Embrio tersebut dibuat menggunakan sperma yang telah dibekukan dalam beberapa kasus beberapa dekade lalu dan sel telur dari salah satu badak putih utara betina yang tersisa. Separuh embrio disimpan di Berlin dan separuh lainnya di Italia. Jika para ilmuwan berhasil melakukan transfer buatan ke ibu pengganti badak putih selatan, mungkin saja populasi badak putih utara dapat dibangun kembali secara perlahan. The human society can not only destroy biodiversity, we can actually repair it and bring it back. And that is a really important message. Pemindahan pertama yang berhasil dapat terjadi paling cepat tahun ini, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Hildebrandt berharap badak putih utara dapat dilepaskan ke alam liar dalam waktu sekitar 20 tahun dengan syarat jika pendanaan terus berlanjut. Hibah dari pemerintah Jerman berakhir tahun depan dan organisasi BioRescue tengah mencari mitra baru. The governmental grant we got from the German government is finishing and so that is a really important point. You can have a car, but if you have no fuel, you can't go anywhere. That is it's an important element, the resources, because doing something completely new, developing things from scratch, technologies which you can't buy somewhere else, then you need resources. You need the freedom to do the research and you need the resources and ambitious partners to follow you. Sekitar 20.000 badak putih selatan masih ada di Afrika. Subspesies tersebut serta spesies lain, badak hitam, bangkit kembali dari penurunan populasi yang signifikan akibat perburuan liar untuk diambil culanya. Beberapa kelompok konservasi berpendapat bahwa mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan badak putih utara dengan fertilisasi in vitro karena habitat alami spesies tersebut di Chad, Sudan, Uganda,
Kongo dan Republik Afrika Tengah telah dirusak oleh konflik manusia. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.